Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Febriansyah dengan NIM 2312331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhir magang dengan judul Pengolahan dan Evaluasi Data Observasi Meteorologi sebagai pendukung kualitas perakiraan cuaca wilayah Bandung dan sekitarnya. Laporan ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah seminar fisika. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Perakiraan cuaca merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan meteorologi karena berpengaruh terhadap berbagai sektor seperti transportasi, penerbangan, pertanian, hingga mitigasi bencana. Tingkat akurasi perakiraan cuaca sangat dipengaruhi oleh kualitas data observasi yang digunakan dalam proses analisis atmosfer. Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki karakteristik atmosfer yang kompleks akibat pengaruh monsun, konveksi kuat, serta kondisi topografi yang beragam. Oleh karena itu, pengolahan data observasi, quality control, dan evaluasi perakiraan cuaca menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas perakiraan cuaca operasional di BMKG. Nah, untuk rumusan masalahnya itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah kegiatan magang ini difokuskan pada proses pengolahan data observasi meteorologi serta evaluasi perakiraan cuaca di stasiun BMKG kelas 1 Bandung. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana proses quality control dilakukan terhadap data observasi, bagaimana digitasi data observasi, bagaimana digitasi data cuaca manual dilakukan sesuai standar operasional BMKG, serta bagaimana tingkat kesesuaian antara hasil perakiraan cuaca dengan kondisi aktual di lapangan. Selain itu, dilakukan identifikasi parameter meteorologi yang paling sering mengalami deviasi terhadap hasil observasi. Nah, adapun tujuan kegiatan magang yang saya lakukan di BMKG itu adalah di mana kegiatan magang ini bertujuan untuk mempelajari proses pengolahan data observasi meteorologi yang diterapkan di BMKG, serta memahami tahapan quality control dan digitasi cuaca manual atau digitasi data manual. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hasil perakiraan cuaca harian menggunakan data observasi aktual sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara perakiraan dan kondisi atmosfer sebenarnya. Nah, hasil evaluasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas perakiraan cuaca operasional serta memberikan rekomendasi kepada masyarakat sekitar. Nah, ini adalah lokasi kegiatan magang saya di BMKG kelas 1 Bandung di Jalan Semarang, di mana stasiun BMKG kelas 1 Bandung ini merupakan salah satu unit operasional BMKG yang memiliki tugas dan melakukan pengamatan cuaca permukaan, penyusunan perkiraan cuaca, serta penyebaran informasi meteorologi kepada masyarakat. BMKG ini juga berperan dalam mendukung keselamatan transportasi udara dan memberikan informasi cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dalam operasionalnya, BMKG menggunakan data observasi permukaan, model numerik atmosfer, serta analisis meteorologi untuk menghasilkan perkiraan cuaca harian. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam yang begitu indah. Namun, di balik keindahan alamnya yang begitu luar biasa, Provinsi Jawa Barat juga menyimpan potensi bencana yang besar. Hampir seluruh wilayah di Jawa Barat memiliki resiko bencana, bahkan sebagian besar berkategori resiko tinggi. Semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami, berpotensi terjadi di Jawa Barat. Hal ini mengharuskan Stasiun Geofisika Bandung selalu bekerja optimal dan tidak lengah sedikit pun, karena dari data dan informasi yang diberikan akan mampu mengurangi resiko dan menyelamatkan banyak nyawa manusia serta harta benda. Di masa pandemi COVID-19 yang telah menelan begitu banyak korban jiwa, membuat banyak negara menghadapi banyak permasalahan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Situasi tersebut tidak membuat Stasiun Geofisika Bandung berhenti dalam melayani masyarakat. Dengan menerapkan protokol kesehatan, Stasiun Geofisika Bandung tetap memberikan pelayanan berupa informasi gempa bumi, informasi terbit terbenam matahari, informasi aktivitas petir, informasi hilal, informasi magnet bumi, serta informasi perakiraan cuaca dan iklim.
Selain informasi rutin tersebut, Stasiun Geofisika Bandung juga mengadakan kegiatan yang mengedukasi masyarakat seperti Sekolah Lapang Geofisika dan BMKG Ghost to School yang bertujuan untuk mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Stasiun Geofisika Bandung merupakan unit pelaksana teknis di daerah yang berada di bawah Kedeputian Geofisika dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk wilayah Jawa Barat, Stasiun Geofisika Bandung berfungsi sebagai stasiun koordinator provinsi yang mengkoordinir 3 UPT lainnya, yaitu Stasiun Klimatologi Dramaga Bogor, Stasiun Meteorologi Citeko, dan Stasiun Meteorologi Kertajati. Stasiun Geofisika Bandung juga memiliki 2 stasiun pos pengamatan yang berlokasi di Lembang dan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pos observasi geofisika di Lembang terdapat alat Comprehensive Test Ban Treaty Organization atau CTBTO, di mana CTBTO merupakan jaringan internasional yang mempunyai fungsi untuk mengamati aktivitas kejadian nuklir di mana di Indonesia hanya terdapat di 5 lokasi. Tidak kalah menariknya, pos pengamatan yang terdapat di Pelabuhan Ratu merupakan pos pengamatan magnet bumi, di mana hanya terdapat 5 stasiun geofisika di Indonesia yang merupakan stasiun magnet bumi. Hal inilah yang membedakan Stasiun Geofisika Bandung dengan stasiun geofisika lainnya. Kantor utama Stasiun Geofisika Bandung berada di Jalan Cemara, nomor 66, Kota Bandung. Semua aktivitas perkantoran, baik administrasi, operasional, maupun pelayanan, berpusat di sini. Stasiun Geofisika Bandung memiliki sejarah panjang pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1949 dengan nama Jawatan Meteorologi dan Geofisika, dan hingga saat ini dengan nama Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung. Terletak di ibu kota provinsi dengan masyarakat serta mitra kerja yang begitu banyak dan beragam, menuntut Stasiun Geofisika Bandung untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat. Menyandang status sebagai stasiun geofisika tidak berarti Stasiun Geofisika Bandung hanya memberikan pelayanan informasi geofisika saja, tetapi juga harus memberikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, serta kualitas udara. Stasiun Geofisika Bandung terus-menerus berinovasi untuk dapat memberikan pelayanan jasa dan informasi secara maksimal. Beberapa inovasi yang telah diciptakan antara lain aplikasi buku tamu digunakan untuk mempermudah tamu atau pengunjung yang hadir di Stasiun Geofisika Bandung dalam mengisi biodata, foto, dan perihal keperluan. Aplikasi e-kepegawaian berisi data profil pegawai di Stasiun Geofisika Bandung. Fungsi aplikasi ini salah satunya dapat membantu mengetahui kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala masing-masing pegawai. Aplikasi pelayanan data digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah proses permintaan data dan informasi tanpa melakukan tatap muka, serta transparan dilengkapi besaran tarif yang dikenakan kepada tiap jenis data. Aplikasi Semar digunakan oleh staf observasi untuk melaporkan kepada koordinator observasi mengenai rekap data bulanan observasi meteorologi dan geofisika, laporan pengecekan dan kerusakan alat, update berita dan informasi, serta video-video tutorial kegiatan observasi meteorologi dan geofisika. Aplikasi monitoring pelayanan digunakan oleh staf data dan informasi untuk memantau progres permintaan pelayanan jasa di Stasiun Geofisika Bandung secara offline. Digital Logbook digunakan oleh pegawai yang bertugas untuk monitoring kondisi operasional dan peralatan yang ada di Stasiun Geofisika Bandung. Check-in check-out berfungsi memberikan informasi waktu masuk dan keluar dari Stasiun Geofisika Bandung serta memberikan informasi mengenai jumlah pengunjung.
Didukung oleh 42 orang personil yang profesional, handal, dan kompeten di bidangnya, Stasiun Geofisika Bandung hadir untuk memberikan pelayanan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat dan tepat selama 24 jam kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat, serta berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, disertai komitmen bersama, kerja keras, dan kerja cerdas dari seluruh jajaran, serta dukungan semua pihak yang terkait, Stasiun Geofisika Bandung yakin memperoleh predikat WBK WBBM. Stasiun Geofisika Bandung bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ramdan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung atas peran aktifnya di dalam memberikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat dan tepat. Sebagai salah satu mitra kerja BPBD, Stasiun Geofisika Bandung telah bekerja secara profesional dan mampu memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat. Besar harapan kami, semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik, dan saya yakin Stasiun Geofisika Bandung pasti dapat mewujudkan dan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Nah, tahapan kegiatan yang dimulai itu dari pengolahan data observasi harian untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi data. Selanjutnya dilakukan quality control untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau anomali data. Setelah itu dilakukan digitasi cuaca manual dan arsip logbook dalam format digital. Dan yang tahap terakhir adalah evaluasi perakiraan cuaca dengan membandingkan data observasi aktual dan perakiraan harian. Untuk dasar meteorologinya, itu di mana analisis cuaca dilakukan dengan memperhatikan beberapa parameter meteorologi seperti angin, tekanan udara, kelembapan relatif, dan curah hujan. Angin berperan dalam memindahkan massa udara dan uap air, sedangkan tekanan udara mempengaruhi proses konvergensi dan pengangkatan udara. Kelembapan relatif menunjukkan kandungan uap air di atmosfer yang berperan penting dalam pembentukan awan. Interaksi antara parameter-parameter tersebut akan menentukan kondisi cuaca yang terjadi di suatu wilayah. Nah, inilah numerical weather prediction atau NWP. Numerical weather prediction atau NWP merupakan metode perakiraan cuaca yang menggunakan model matematis atmosfer berbasis komputer. Model ini bekerja dengan memasukkan data observasi atmosfer ke dalam sistem numerik untuk mensimulasikan kondisi cuaca di masa mendatang. Hasil keluaran model dapat berupa suhu udara, tekanan udara, curah hujan, arah angin, serta parameter meteorologi lainnya. Dalam operasional BMKG, model NWP digunakan sebagai salah satu dasar utama dalam penyusunan perakiraan cuaca. Nah, untuk metode kegiatannya itu melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data observasi, proses quality control data, digitasi cuaca manual, evaluasi perakiraan cuaca, dan hasil analisis pengamatan. Data observasi diperoleh dari pengamatan manual serta Automatic Weather Station atau AWS. Selanjutnya ada verifikasi untuk memastikan kualitas dan konsistensinya sebelum digunakan dalam proses evaluasi perakiraan cuaca. Nah, ini untuk quality control datanya. Quality control dilakukan untuk memastikan bahwa data observasi meteorologi memiliki kualitas yang baik sebelum digunakan dalam proses analisis pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan data, konsistensi waktu pengamatan, serta kemungkinan adanya nilai anomali atau kesalahan pencatatan. Tahapan ini sangat penting karena kesalahan kecil dalam data observasi dapat mempengaruhi hasil analisis dan perakiraan cuaca yang dihasilkan. Nah, ini merupakan data wind speed direction. Nah, ini merupakan digitasi data yang dilakukan terhadap arsip pengamatan cuaca manual yang masih tersimpan dalam bentuk logbook fisik. Proses digitasi bertujuan untuk mengubah data manual menjadi format digital sehingga lebih mudah disimpan, diolah, dan dianalisis. Selain meningkatkan efisiensi pengolahan data, digitalisasi juga membantu menjaga keamanan arsip meteorologi dalam jangka panjang. Nah, untuk wind speed and direction itu, hasil analisis data wind speed and direction menunjukkan bahwa pola angin permukaan di wilayah Indonesia didominasi oleh aliran angin dari arah barat hingga barat ke laut. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh monsun barat yang membawa massa udara lembab dari lautan menuju wilayah Indonesia. Transportasi uap air tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pembentukan awan konvektif dan peningkatan potensi hujan. Nah, inilah data wind speed and direction di wilayah Indonesia.
Mungkin agak terpotong karena eh, pemotongan fotonya. Selanjutnya, ini adalah data surface pressure and rainfall. Hasil tekanan udara permukaan menunjukkan adanya daerah tekanan rendah dengan nilai sekitar 1007 hingga 1008 HPA di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi tekanan menyebabkan terjadinya konvergensi massa udara yang memicu gerakan udara ke atas. Proses tersebut mendukung pembentukan awan hujan dan meningkatkan potensi curah hujan, sedang hingga lebat di beberapa wilayah pengamatan. Nah, selanjutnya ini adalah relative humidity atau tingkat kelembapan. Distribusi kelembapan relatif pada lapisan 700 HPA menunjukkan nilai kelembapan di atas 70% pada sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa atmosfer lapisan menengah berada dalam keadaan cukup lembab sehingga mendukung proses kondensasi dan pertumbuhan awan secara vertikal. Kelembapan tinggi pada lapisan atmosfer menjadi salah satu indikator penting dalam pembentukan hujan konvektif. Dan berikutnya adalah streamline angin di atas 3.000 kaki. Nah, analisis streamline angin pada lapisan 3.000 kaki menunjukkan adanya daerah pertemuan angin dan sirkulasi siklonik di beberapa wilayah Indonesia. Pertemuan massa udara tersebut menyebabkan peningkatan proses pengangkatan udara ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Kondisi ini mendukung terbentuknya awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan lebat dan cuaca ekstrim. Nah, ini untuk pembahasannya ada beberapa tahapan yang dimana hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi cuaca signifikan selama periode pengamatan yang dipengaruhi oleh interaksi antara parameter dinamika dan termodinamika atmosfer. Pola angin baratan membawa massa udara lembab menuju wilayah Indonesia kemudian diperkuat oleh keberadaan tekanan rendah yang memicu konvergensi udara. Kondisi kelembapan atmosfer yang tinggi mendukung proses kondensasi sehingga terbentuk awan konvektif dan curah hujan. Keselarasan antara parameter angin, tekanan udara, dan kelembapan menunjukkan bahwa pembentukan cuaca merupakan hasil interaksi sistem atmosfer yang kompleks. Nah, ini adalah peta perakiraan cuaca yang saya buat pada tanggal 3 April yang dimana di beberapa daerah Jawa Barat atau Bandung dan sekitarnya itu memiliki perbedaan perakiraan cuaca yang signifikan, di mana berdasarkan hasil pengolahan data, observasi, dan analisis meteorologi, dihasilkan peta perakiraan cuaca wilayah Bandung dan sekitarnya untuk periode 3-5 April 2026. Peta tersebut menunjukkan potensi hujan di beberapa wilayah yang dipengaruhi oleh kondisi atmosfer labil, kelembapan tinggi, serta pola konvergensi angin. Hasil perakiraan ini menjadi salah satu bentuk implementasi pengolahan data meteorologi operasional di BMKG. Nah, ini untuk peta perakiraan cuaca pada tanggal 4 April dengan beberapa daerah yang berbeda di sekitar Bandung dan di jam yang berbeda. Dan ini adalah peta perakiraan cuaca 5 April 2026. Selanjutnya adalah keterbatasan analisis atau kendala dan keterbatasan, di mana analisis yang dilakukan masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya keterbatasan resolusi model numerik atmosfer, belum digunakan data radar dan citra satelit secara detail, serta belum dianalisisnya parameter atmosfer lain seperti capek dan sea surface temperature. Selain itu, pengaruh topografi lokal juga dapat mempengaruhi pembentukan awan konvektif yang tidak seluruhnya dapat dipresentasikan oleh model numerik. Nah, ini untuk kesimpulan dan sarannya, ada beberapa poin di mana kegiatan magang ini menunjukkan bahwa kualitas perakiraan cuaca sangat dipengaruhi oleh kualitas data observasi meteorologi dan proses quality control yang dilakukan. Parameter integrasi parameter meteorologi seperti angin, tekanan udara, kelembapan dan curah hujan sangat membantu dalam memahami kondisi atmosfer dan potensi pembentukan cuaca yang signifikan, di mana evaluasi perakiraan cuaca secara berkala menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan meteorologi operasional di BMKG. Nah, dari kelima poin kesimpulan ini, di mana data observasi berperan penting dalam perakiraan cuaca itu menyebabkan bahwa akurasi dan tingkat akuratnya BMKG melakukan perakiraan cuaca itu masih belum 100%. Quality control meningkatkan kualitas data meteorologi, integrasi parameter atmosfer untuk analisis cuaca, evaluasi perakiraan penting untuk meningkatkan akurasi, serta BMKG memerlukan pengolahan data yang sistematis dan kelanjutan. Dan sarannya itu adalah penggunaan data radar
Pengembangan sistem perakiraan cuaca di masa mendatang dapat dilakukan melalui integrasi data radar citra satelit serta pengembangan sistem digitalisasi data meteorologi yang lebih modern. Selain itu, evaluasi perakiraan cuaca secara rutin dan penggunaan teknologi berbasis machine learning dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan akurasi perakiraan cuaca di tingkat operasional. Nah, mungkin dari saya itu saja untuk pemaparan hasil laporan akhir saya pada saat saya magang di BMKG kelas 1 Bandung di Jalan Cemara. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.